Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berkumpul lagi, belajar lagi, menguatkan lagi akidah kita. Karena tema kita dari kitab Minhajul Muslim masih seputar akidah, dan di antara ilmu terkait dengan akidah itu yang paling utama adalah tentang tauhid. Dan kita masuk di bab tauhid. Kemarin sudah kita bahas tentang ayat-ayatnya, perintah untuk bertauhid. Kemudian kita juga sudah bahas tentang tauhid uluhiyah, bagaimana kemudian kita harus menyembah Allah, mengesahkan Allah sebagai Rabb. Dan kita masuk ke hadis-hadis atau berita dari Nabi SAW tentang keuluhiyahan Allah, seperti dalam pesannya kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Artinya beliau SAW menegaskan bahwasanya tauhid ini adalah jalan keimanan seorang muslim yang harus ditempuh, karena para nabi memang mendakwakan hal itu. Dia SAW mengatakan, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ayyuwahhidullah ta'ala. Nanti kalau kamu sudah sampai ke Yaman, maka yang pertama harus kamu lakukan atau kamu dakwahkan adalah mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Jadi ketika seorang itu masuk ke medan dakwah, maka dakwah tentang tauhid ini tidak boleh ditinggalkan. Walaupun pintu masuknya mungkin lewat akhlak, walaupun pintu masuknya mungkin lewat muamalah, walaupun pintu masuknya mungkin lewat sirah atau mungkin lewat fikih, maka semuanya tetap harus dienggokkan ke urusan tauhid. Karena kalau orangnya sholat tapi berbuat kesyirikan, sia-sia. Tadi saya lihat video banjir dan Guji yang lebih ramai. Nah, baru itu terus muncul video sejumlah orang yang di depan mata air Guji itu membuat sajen dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi paribasannya makanya demit tapi menyebut nama Allah. Dan tidak cuma di situ, nanti di Gunung Slamet juga sama. Dan itu ritual sama kayak di Gunung Merapi. Ada entah kepala kambing atau kepala kerbau. Maka tidak ada gunanya walaupun disebut kalimat la ilaha illallah, atau mungkin orangnya sholat tapi berbuat kesyirikan. Dalilnya apa? Pernah kita sampaikan bahasanya la in asrafta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka kami hapus semua amal. Jadi yang dihapus bukan cuma amal waktu mengerjakan toh. Nek riak kan syirik kecil. Misalnya ada orang sholat, alhamdulillah misalnya ini tadi sholat, terus riak ya, yang dihapus amalnya atau pahalanya sholat ini tadi toh. Tapi kalau syirik besar, maka semuanya. Makanya kadang saya itu kalau ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, itu saya seneng karena saya harus mencari ilmunya. Pada waktu ditanya sama salah seorang santri yang di sini, baru liburan orangnya, tentang sholawat yang mengandung kesyirikan, kan saya jabarkan kemarin itu. Nah itu saya sampaikan tuh beberapa masjid, jadi inspirasinya dari situ. Terus saya sampaikan di beberapa masjid. Tadi pagi itu saya sampaikan di masjid di Nguruki. Nah, padahal Nguruki itu gudangnya tauhid ya. Itu ada satu orang yang kemudian datang, wah, selama ini ternyata saya ngakoni koyo ngono kuwi Mas. Bahkan orang mung koyo ngono gitu, bahkan aku dalem ning kuburan gitu. Jadi saking mewalikan, menganggap wali dari si orang yang mati meninggal itu. Jadi enggak cuma dijadikan wasilah untuk bertawasul, tapi parah lagi malah minta ke kuburan. Bener dengan minta. Oh, minta, bener-bener minta saya. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu penting yang kita harus tahu sehingga sampai akhirnya muncul ada kitab tauhid ya, dan disyarah oleh para ulama tentang kitab itu. Nah, kemudian ini yang menjadi pesan ketika panjenengan terjun ke medan dakwah ya, sebagai apapun, maka dakwahnya harus berlandaskan ke tauhid.
kekeliruan sebagian ormas gitu kan, itu dakwahnya kepada kelompok saya. Jadi bukan tauhidnya tapi berbaiatlah pada imam saya. Ngoten niku. Nah, akhirnya yang seperti itulah yang kemudian justru memecah belah kaum muslimin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sabda beliau juga kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Jadi ini seorang pemuda yang bejo ya. Beberapa kali berinteraksi dengan Nabi, ini interaksinya tentang tauhid terus. Hei Mu'ad, kamu tahu nggak apa hak seorang hamba, hak Allah dari hambanya? Qala, kata Mu'ad bin Jabal, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Artinya Mu'ad ingin menyatakan saya tidak tahu. Dan adab dalam Islam ketika kita ditanya tidak tahu, maka sebaiknya mengatakan tidak tahu. Kemarin ada kajian ibu-ibu itu, ada ibu-ibu yang biasanya suruh ngasih semacam kultum gitu. Nah, beliau itu agar ditanya sudah jawab duluan, tapi baru kemudian ketemu saya baru nanya, jawaban saya bener gak? Ya nek pas bener itu saya aman ya. Kadang pas salah itu saya kasihan gitu. Jadi beliau pernah ditanya, bagaimana cara seorang wanita yang sudah tidak punya suami melampiaskan syahwatnya? Jawaban beliau enteng itu, ya dia boleh onani ya gitu. Terus pas kajian saya ditanya, pertanyaannya, saya pas ngisi kajian ditanya begini, jawaban saya begini, betul nggih? Gitu. Jadi kayak minta kesepakatan, bukan bertanya. Akhirnya begitu saya jelaskan panjang lebar, oh salah gitu, ya salah bu, ngoten jawabannya. Jawabannya ya kalau orang sudah sendirian masih punya kebutuhan ya nikah, itu yang paling utama. Kalau tidak bisa atau tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak ada calonnya, ya yang kedua puasa. Bukan seperti itu wasilahnya. Beberapa kali nih dia ini, makanya kadang kita itu ya pengennya menyampaikan, tapi ya perlu ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan yang namanya ilmu, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harusnya dimiliki dulu, baru kemudian mengucapkan dan beramal. Jadi jangan langsung kita sampaikan sesuatu sedangkan sesuatu itu kita tidak paham. Makanya kalau sampai tidak paham, jawabannya ini mau Allah wa Rasulullah alam. Karena Rasul sudah meninggal, jawab wallahu alam. Wallahu alam niku kalau memang benar-benar jenengan sudah tidak mau atau tidak bisa menjawab. Tapi kalau jenengan mau atau akan mencarikan jawabannya, ya tinggal jawab, saya belum tahu jawabannya. Nah, nanti tak carikan dulu. Karena mungkin kan kita ketemu lagi pada kajian berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala, kata Nabi, ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari hambanya itu disembah dan tidak disekutukan. Nah, nanti kalimat berikutnya dari hadis ini, dan apa hak hamba ketika sudah menjalankan atau melakukan hak Allah, maka Mu'ad pun juga tidak tahu. Kemudian Nabi mengatakan hak hamba itu tidak akan diadab kalau dia sudah menjalankan haknya Allah. Makanya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhi kesyirikan, ya, itulah orang-orang yang pasti selamat dari neraka. Adapun orang yang terjerumus dalam kesyirikan, kekufuran dan munafikan, itulah orang yang pasti akan nyemplung ke neraka. Dan 3 orang ini kekal selama-lamanya. Nah, sehingga ya, jangan sampai kemudian kita gagal paham di situ. Nah, kita harus mengerti kalau tauhid itu adalah perintah Allah, kewajiban kita, dan kita harus mengamalkannya. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ini para pemuda-pemuda Islam ini menjadi dalil pentingnya kita mengkader para pemuda untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah agama. Beliau bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, maka mohonlah hanya kepada Allah, dan kalau kamu minta pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Dan ini nyambung sama beberapa materi yang lalu, yaitu tentang tawasul. Jangan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Minta itu hanya kepada Allah.
Kalau akhirnya jenengan mau tawasul, nah, masih ingat yang pertama, tawasullah dengan asma Allah. Sebut nama Allah yang paling indah sesuai dengan masalah atau kebutuhan atau permintaan panjenengan. Kemudian yang kedua, tawasulnya adalah dengan minta doa dari orang solih yang masih hidup, bukan yang mati. Dalilnya adalah tentang permintaan atau tawasulnya Umar bin Khattab bukan kepada Nabi yang sudah wafat, tapi kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang sudah hidup. Nah, tawasul yang ketiga, tawasul dengan amal solih panjenengan yang amalnya itu luar biasa, tidak kayak umumnya orang. Nah, yang waktu kemarin saya contohkan, ketika pemuda terjebak di dalam gua, yang satu punya orang tua yang selalu dijaga agar kebutuhannya terpenuhi, yang kedua seorang pemuda yang kemudian dia menjauhi zina, kemudian yang ketiga seorang pemuda yang kemudian dia punya pekerjanya belum mengambil gajinya dikembangkan jadi harta yang sangat banyak, kemudian pas suatu ketika pekerjanya datang dan meminta semua itu dan dikasihkan semua tanpa meninggalkan sedikit pun dan dia ikhlas, maka semuanya bertawasul dengan amal-amal itu dan kemudian pintu gua yang tertutup batu besar terbuka atas izin Allah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan beramal, tidak apa-apa panjenengan ingat untuk diceritakan pada manusia, untuk diceritakan kepada Allah. Nah, jenengan ceritakan tentang sabar jenengan ceritakan tentang perjuangan jenengan. Ya Allah, saya dulu non muslim, saya masuk Islam. Waktu masuk Islam saya benar-benar dianiaya oleh si A, si B, si C, diusir. Ceritakan itu. Nah, kalau itu amal solih, mudahkanlah hidup saya, jagalah anak turun saya, gitu. Makanya itu tawasul yang benar. Sehingga jenengan tidak perlu kemudian capek-capek nyewa bis, nyari kuburan, nyari petilasan, tidak perlu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini kuburannya udah kuburan palsu. Ngomongnya wali tapi palsu. Nah, sabda beliau kepada orang yang berkata kepada beliau, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Nah, ini juga menunjukkan ada bentuk kesyirikan. Yang sekarang kan sering gitu. Jadi ada orang itu sukses, terus ada orang yang kurang sukses di kader, terus orangnya jadi sukses, terus ketemu. Nah, jadi saya membahasakan sukses sih bahasa gampangnya sugih lah gitu, punya usaha jalan gitu. Terus ketemu, leh, kowe nek ketemu aku biyen kowe dadi apa? Nggih, kula dadi gembel. Nah, menisbatkan kesuksesan, kemakmuran, kemudahan hidup, kepintaran misal kepada orang meninggalkan Allah, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan. Makanya, dengan kadang kita sering dengar tuh kadang, kok wis mari lho. Wah, aku nek running dokter kae ora bakal mari. Nah, maka kata-kata seperti itu menurut ilmu tauhid itu tidak boleh. Yang boleh gimana? Alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian, nah, jadi bukan pakai kata dan, tapi kemudian atas bantuan dokter fulan saya sembuh. Alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian bar ngombe uyer, alhamdulillah umat wilang. Alhamdulillah atas izin Allah, kan. Kemudian karena jasa panjenengan saya saat ini jadi orang pinter, misalnya. Maka tidak boleh kita langsung tembak. Wis pokoknya aku nek ra enek kowe, aku ora dadi apa-apa. Aku nek ra enek kowe, ngoten niku. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wabil khusus ada sangkutan atau pelanggaran terkait dengan ketauhidan. Beliau SAW bersabda tentang menyalahi uluhiyah Allah, hak untuk disembah Allah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, ar-riya. Riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawmal tujazal ibadu bi a'malihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi, pada hari di mana para hamba diberi balasan atas perbuatan mereka akan berfirman, maksudnya nanti di hari kiamat, di yaumul hisab nanti Allah mengumpulkan itu manusia-manusia, lalu Allah akan berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Kamu dituding.
Kamu dulu sholat karena pengen dipuji si fulan, cari itu orangnya. Kamu dulu jadi dai biar dilem sama masyarakat, cari itu masyarakat yang main bola. Kamu dulu jadi pejuang pengen dibilang orang hebat, pahlawan, cari itu orang-orang itu. Biar apa? Di sini dikatakan fanduru hal tajiduna indahum jaza. Nah, saiki delok mereka iso ngekei kamu apa, balasan apa, pahala apa, bisa enggak mereka itu apa kalau bahasa sekarang dekengi kamu di sini? Tidak ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya adalah sebuah kedustaan ya. Ada sebagian orang yang mengaku cucunya Nabi mengatakan, kalian kalau nggak menghormati kami, kalian akan susah di akhirat. Karena kami adalah panitia hari kiamatnya Allah. Kami adalah keturunan Nabi SAW. Enten video nih, kalau gede-gede toh ya. Jadi orang tahu ngerasa gitu swambluk malaikat gitu. Tapi ya memang orang-orang kayak gitu tuh dikasih apa istilah? Dikasih udur untuk lama berucap. Sampai pulau ini saya penasaran sama yang namanya Mama Gufron ini. Niku saya kumpulkan video-video dia ini. Niku terangkum Pak. Satu, dia itu puluhan tahun atau bisa dibilang belasan tahun lah ngamen jadi gembel dalam. Kemudian pada suatu ketika ada acara pengajian, dia jadi tukang cuci piring. Nah, mungkin pernah nyantri di satu pesantren mungkin atau guru di satu tempat gitu. Tiba-tiba ustadznya itu iseng gitu. Namanya Ustadz Ali Zainal dari Gresik gitu kata dia. Niku diceluk niku wong ini. Ayo Pak Gufron, jenengan aja yang mendoakan. Akhirnya dia kan ini yang tanggung jawab ini Ustadz Ali, Ustadz Ali Zainal dari Gresik ini. Saya tadi baru nyuci piring kok kemudian disuruh berdoa. Nah di video yang lain dia ngaku pernah 3 tahun gila. Jadi 3 tahun gila, belasan atau puluhan tahun ngamen, terus profesinya cuci piring, tiba-tiba suruh berdoa, nggak ketahuan belajarnya kapan. Nah, terus tiba-tiba sudah bisa ngomong pakai bahasa Suryani. Terus bisa ngarang 500 kitab berbahasa Suryani. Bahasanya gini, inna makoli gitu kan. Inna makoli ngomong semut, inna makoli, ngomong karo malaikat, inna makoli, ngomong kali setan jin, inna makoli, ngomong kali malaikat maut, inna makoli, ngomong kali tumbuhan, inna makoli. Soalnya ngomong inna makoli gitu. Nah, dan dia mengaku waliullah. Dan ngoten niku nggih enten sing melu. Makanya jenengan itu setiap bertasahud akhir itu diminta untuk berlindung dari dajjal. Memang benar kemungkinan besar kita nggak ketemu dajjal yang besar, tapi hari ini kita sudah melihat sendiri dajjal-dajjal kecil itu. Biar kita itu terlindung, terjaga dari dajjal-dajjal kecil yang seperti itu. Nah niku dereng iso ngedukke udan, nek sing percaya piye nek iso ngedukke udan. Nah, dereng bisa mengeluarkan mas-masan dari perut bumi. Bagaimana kalau sampai dia bisa? Makanya tadi saya lihat video bencana Aceh itu, ya bisa dibilang di balik bencana itu ada hikmah, ada kebaikan Allah ya. Jadi kayu gede-gede ini dipotongnya, alhamdulillah. Kagetan di sana ini kali sebagian orang ngomongnya raito. Kemudian lumpurnya itu, niku ternyata yang disapu niku enek emasnya sing katut Pak. Jadi tinggal loyang niku sing napa niku loyang niku. Nah, niku lumpure taruh situ coba-coba untuk emas. Alhamdulillah, semua rumah meneh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, musibah itu kalau disikapi dengan baik dan benar di atas keimanan, maka yang terjadi adalah inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti akan muncul kemudahan, dan itu diulangi 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Makanya dengan harus yakin ya, ketika ada sesuatu yang terjadi sama jenengan, selama jenengan beriman dan bertakwa dan jenengan hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketauhidan, tidak lari pada tempat-tempat kesyirikan, tidak lari pada dukun-dukun gak jelas gitu, maka Allah akan kasih mudah jalan itu walaupun awalnya sulit. Makanya saya itu niteni orang-orang yang tobat, entah tobat dari berzina, entah tobat dari minuman keras, entah tobat dari riba, atau tobat dari apapun, saya niteni karena orangnya cerita itu mesti di awal itu dicoba habis-habisan. Sampai ada teman itu tobat dari riba itu naik motor itu mau pulang kantor, jadi juga kenceng mobil ini, bukan motor, mobil. Ini kok tiba-tiba anak tetangga ini mencolok,
tampani diel meninggal. Akhirnya urusan dengan polisi. Gak lama dari tobatnya. Dan dia sebenarnya itu Pak pelan, tapi namanya halangan ya. Begitu langsung makder gitu sudah meninggal. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Makanya tinggal disabari, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang lebih baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis berikutnya tentang tauhid lagi. Jadi ini dalil-dalil tentang tauhid. Nabi SAW bersabda kepada sekelompok ahli kitab. Ahli kitab di sini berarti Yahudi atau Nasrani. Alaisu yuhilluna lakum ma haramallahu fatuhillunahu. Tidakkah mereka para rahib-rahib menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Jadi kenapa orang Nasrani ini dikafirkan, orang Yahudi ini dikafirkan? Karena mereka ada pada satu titik di mana mereka menghalalkan yang diharamkan Allah. Sebenarnya yang melakukan pendeta ini, tapi dieloni sama umatnya. Nah, disinilah kemudian diambil kaidah di dalam Islam. Ada 10 pembatal keislaman, nawaqidul iman. Salah satunya adalah mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Jadi kalau ada orang misalnya meminum minuman keras, tapi dia masih dalam posisi meyakini ini haram, maka dia dosa meminum minuman keras. Tapi kalau dalam prosesnya dia kok disuruh berhenti, kok mandek kuwi haram, terus dia kok jawab gak haram, wong iki menurutku halal, nah batal adanya Pak. Jadi perbedaan hukumnya di situ. Nah di sini Nabi pernah mengatakan alaisu yuhilluna lakum ma haramallahu fatuhillunah. Jadi kesirikan orang ahli kitab itu di situ. Tidakkah mereka para rahib dan pendeta menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Lalu kalian juga menghalalkannya sebagaimana mereka, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian juga mengharamkan. Jadi bukannya kalian manut sama Allah, yang manut sama mereka. Maka mereka ahli kitab menjawab qalu bala, iya. Qala fatilka ibadatuhum. Yo nek ngono kuwi berarti kowe nyembah pendetamu kuwi. Makanya ada ayat tentang kebolehan seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab. Nah, ayatnya ada, tapi mayoritas ulama berpendapat ini untuk ahli kitab yang tidak melakukan kesyirikan. Apa itu? Ahli kitab yang bertauhid. Maksudnya pripun? Tidak mengakui, tidak meyakini Tritunggal satu. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perbuatan mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Nah, ini ada ahli kitab yang seperti itu. Niku nek yang saya tahu namanya sekte Unitarian. Jadi dia hanya mengakui Tuhan itu satu, Isa itu cuma nabi, rasul, manusia biasa, bukan Tuhan. Maka ayat tentang kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab yang seperti itu. Tapi ini ahli kitab yang sekarang yang jenengan lihat Tuhannya adalah Isa, dia 3 tapi 1 tapi 3, kemudian menghalalkan babi padahal ayat haramnya babi enten, bahkan mereka tidak sunat padahal perintah sunat ada, mereka tidak berjilbab padahal ayat tentang jilbab ada, mereka tidak sholat padahal ayat sholat itu ada. Nah, ditinggalkan semua itu, maka menikahi ahli kitab yang seperti itu hukumnya haram. Dan faktanya dengan pernikahan beda agama itu banyak musibah, banyak kerusakan yang muncul gitu. Nah, buru-buru kok urip damai gitu kan. Jelas gak mungkin gitu kan. Walaupun umpama damai tenan ya damai yang semu. Artinya kalau kita ngomongkan akidah yang benar, umpama ada laki-laki dan seorang perempuan ahli kitab, itu suaminya yang Islam itu tidak boleh ngeterke ke gereja. Nah, faktanya diterketan gereja. Kemudian yang kedua, umpama ada perayaan hari raya, akidah yang benar melarang itu seorang laki-laki muslim untuk ikut merayakan. Tapi faktanya merayakan. Alasannya karena yang putri pas Idul Fitri ya melu merayakan, toleransi. Maka tidak seperti itu gitu. Makanya yang terbaik, yang paling aman itu mencari mantu atau pasangan itu yang seakidah pun, mboten kathah PR, mboten kokean masalah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan di atas diucapkan oleh Rasul kepada Adi bin Hatim, di mana sahabat Adi bin Hatim pada waktu itu adalah mantan tokoh agama Nasrani. Ya, bisa dibilang ya orang pentingnya di Nasrani lah itu.
Kalau ten Islam napa nggih, misal ketua ormas atau mungkin ketua kamir gitu. Nah, maka setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadikan para pendeta dan rahim mereka sebagai sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim pada waktu itu berkata, kami tidak menyembah pendeta. Jadi ayat menyebutkan bahwasanya orang ahli kitab itu menyembah pendeta. Adi bin Hatim nggak terima. Maka Nabi kemudian bersabda tadi, bukankah kalau para pendetamu itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian juga menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengharamkannya? Maka Adi bin Hatim menjawab, iya, memang seperti itu. Makanya ayat-ayat tadi kayak haramnya babi itu masih ada, ayat perintah untuk jilbaban itu masih ada. Makanya nanti ada di Indonesia Pak, sekte Kristen tertentu itu yang dia itu perempuannya itu kalau kemudian ibadah pakai jilbab. Jadi jangan hati-hati kira orang Islam jilbaban lah, ya apik ngono kayak gitu. Nah, tapi ternyata non muslim kan. Terus mereka sholat ortodok itu sholat sehari 3 kali. Ini ya sholatnya bukan kados dengan komplit sujud rukuknya gitu ndak. Jadi sholatnya ya namung menghadap kiblatnya, kemudian mengucapkan pujian-pujian, enten rukuknya juga gitu. Sehari 3 kali. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang menggenapi. Kemudian sabda Nabi SAW tentang istighosah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghosu bi wa innama yustaghosu billah. Jadi Nabi ini waktu hidup sudah ngendikan bahwasanya tidak boleh beristighosah kepada aku, akan tapi istighosah itu kepada Allah. Makanya nanti ada sebagian kaum muslimin itu yang luput ya niatnya memuji Nabi. Dalam pujian-pujian yang dibikin itu, ya Rasulullah agisna ya Rasul, tolong kami. Sampai dibikin juga ada namanya sholawatan itu judulnya Madad ya Husain. Madad ya Husain, madad ya Husain. Madad itu minta tolong ya Husain. Tidak boleh Pak gitu. Makanya pertanyaan santri itu alhamdulillah dia bertanya, dan mboten kula malah nanti jelasin ngoten iku. Dan jenengan nggih ketika mendengarkan sesuatu yang enak di kuping itu jangan langsung kemudian menirukan. Nah, perlu untuk mengevaluasi isinya ini bener apa ora sih. Nah, contoh misal lagu-lagu niku kan banyak gitu kan. Enten lagu niku isine ngene iki. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam gitu. Begitu pula diriku tercipta untuk menemani kamu. Itu kan salah gitu kan. Manusia tercipta untuk ibadah. Liyak budun, nanti terjemahan atau tafsirnya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Bukan untuk semata-mata menemani garwa, bukan gitu. Nah itu terucap bahaya gitu kan, rawan terhadap akidah tauhid yang benar. Belum lagi nanti kalimat-kalimat yang lain gitu kan, kalimat-kalimat kalau di Quran kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya hidup dan mati kita, ibadah kita itu untuk Allah gitu kan. Nanti di dalam lagu-lagu tertentu itu hidupku hanya untukmu. Nah, belum lagi nanti dia minta tolong pada bintang-bintang gitu kan. Nah, pokoknya nanti satu lah kalau dengar-dengar kayak gitu. Apalagi yang berbau-bau Arab-Arab, nah jangan nggak tahu terjemahannya jangan langsung dilakukan atau ditirukan. Ya Habibi ya. Atau kan Habibi Nabi Muhammad gitu toh. Tapi sebenarnya itu lagunya seorang laki-laki yang sedang kasparan sama seorang perempuan gitu. Jadi sing nyanyi yo boten kudungan, terus kaya nyanyi dangdutan ten Indonesia niku lho. Makanya Bapak Ibu mati Allah ya, atas sih yang kayak gitu-gitu. Karena Nabi sudah mengingatkan ada nanti orang yang akan terjerumus di neraka karena berucap dengan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Makanya ada orang bilang aku tidak mengucapkan selamat Natal gak ngaruh karo imanku. Yo sampai tetap Islam yo ning akhiratku tetap kena adab pedih. Karena Allah tidak suka ucapan-ucapan seperti itu. Lawakan Allah loh, misal kita sama istri kita ngomong sayang I love you misal gitu. Terus tiba-tiba enten orang lewat gitu kan. Kita lihat atau mungkin kita ngobrol akrab, pasti ya cemburu. Bahkan belum lama niku enten seorang pemuda gede dhuwur ganteng Pak. Nek kula kan ngomong gede dhuwur tur lemu, niku gede dhuwur ganteng. Nah, kok awake sterek koyo militer gitu. Datang ke rumah Pak malam-malam atau si saya gitu. Dapat nomornya dari mana gitu.
terus ngomong sama saya pengen ketemu tak? Oh iya wes monggo. Cerita Pak, ceritanya apa? Saya itu seumur-umur itu berusaha menjaga amanah rumah tangga, tapi yo delalah yo khilaf anak karo cah wedok. Lah cah wedok iso apa maksudnya? Yo teman saya kantor itu kan. Oh gitu. Terus ya itu istri saya tersinggung. Wah udah dari sejak itu sampai setahun ini nih marah terus. Dan makin kesini marahnya nggak tanggung-tanggung. Pokoknya aku ngelakuin apa wae salah. Dan saking salah itu, wah tangannya langsung plak-plak gitu. Dia orang Jawa, saya orang Bugis, terpanggil jiwa kehormatan saya sebagai laki-laki Bugis. Terus dia maksudku, niatan mau ngoplok gede loh, mau aja nih. Yo aja tuh gitu kan. Makanya terus saya bilang sama dia, Mas, itu sebenarnya di dalam hadis sudah ada. Nabi itu udah ngasih tahu. 1 tahun kamu berbuat baik sama seorang wanita, kok 1 kali kamu berbuat salah dalam setahun itu, dia akan mengatakan maro'aituka khairun qotun. Mas, setahun ini aku nggak lihat kamu itu berbuat baik padaku, padahal kamu tiap hari keluar nyari nafkah dan seterusnya. Ini terus saya tanya, iki mau masalahmu ya anak tok tahun? Mungkin ya anak tok. Terus rabu balik dong, boten. HP-mu rabu kunci toh? Enggak gitu kan. Nah, terus solusinya pripun niku tak? Yo kita mediasi nek kerso ketemu dengan garwa tak temenin. Nanti kita cetakkan masalahnya dengan apa, masalah situ apa. Terus saya clearkan juga gini, ini selama setahun ini garwa jenengan didemok belum orang? Yo masih mau, nek masih mau itu berarti masih ada cinta. Intinya kemarahannya itu cuma karena dia nggak pengen kehilangan jenengan. Ini mau perasaan saya ya, cuman kita nanti bisa clearkan karena ada Pak, nanti pasangan yang lain lagi nih, wanyel karo bojone ini 3 tahun nggak mau dipegang sama sekali. Itu kan saling menyakiti loh kayak gitu. Akhirnya ya, saya ditanya ya jawaban saya ya mendingan yang perempuan ngajukan cerai. Nah kenapa? Nah karena seorang wanita itu kalau diajak suaminya kok tidak mau, dia akan dilaknat oleh malaikat sejak malam sampai subuh gitu kan. Nah terus itu 3 tahun dilaknat malaikat. Dilaknat itu apa sih? Dijauhkan dari rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan hidup, hidayah, kemudahan jalan, kemudian kesehatan, rizki, nikmat, macam-macam gitu. Rahmat itu maknanya luas. Kalau sudah dilaknat oleh malaikat kan, malaikat dongak terus selama 3 tahun kan bahaya. Makanya saya bilang mending pisah Pak nih Pak. Dan setelah pisah yang laki-laki belum nikah, yang perempuan belum nikah. Biar sama-sama introspeksi. Pas saya tanya, lah ngopo kok anjene suling ngono? Katanya mosok lulusan pesantren kok gak sholat gitu. Tapi dicukupi Pak, dicukupi materinya, dicukupi hidupnya, dicukupi. Tapi si wanita ini merasa hampa ini. Dibujuk orang sholat gitu. Oh ya sudah bisa. Ya mudah-mudahan terus introspeksi itu balik lagi. Tapi benar Allah Subhanahu wa taala tenan iki innahu la yustaghasu bi ojo nyaluk tulung marang aku. Innama yustaghasu bi nyaluk tulung langsung sama Allah. Makanya sekali lagi ya jenengan harus hati-hati. Kalau dalam kalimat-kalimat atau acara-acara yuk istighosahan, apa ya istighosahan? Nah nanti bacaannya apa gitu? Nanti jenengan dikasih tuh bukunya. Jenengan coba cari terjemahannya. Wah, kurang mudeng bahasa Arab. Saat ini gampil Pak. Jenengan tinggal foto, jebret, terus jenengan upload. Nah, ini pelajari ke ChatGPT atau ke Gemini AI, ChatGPT AI apa yang lain lah, AI yang lain. Terus jenengan kasih prompt. Tolong terjemahkan teks ini. Keluar nanti Pak. Nah, makanya tadi begitu saya keluar dari kajian tentang tawasul dan itu dicegat di jalan. Dicegat. Mas, menurut kira kenal tenan toh? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Allah jelas mengatakan Pak ini korib uji budak watadai dadaani. Aku ki cerdas, nek jaluk langsung ae, gitu kan. Gak usah rono-rono, gitu kan. Kalaupun makan mau tawasul tadi 3 itu pakai asmaul husna, amal solih atau orang solih yang hidup. Gitu. Ya kayak Mas, gon kae lho, buku kae kan sok enek toh. Ilah Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani, nah, itu ya namanya tawasul sama orang mati. Tadi kan hadisnya sudah tak sebutkan bagaimana Umar bin Khattab masih hidup, kemudian Nabi sudah wafat, kemudian paceklik, Umar bin Khattab tidak mau mendatangi makam Nabi, tapi yang dicari orang hidup siapa?
Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi. Umpomo Abu Bakar itu masih hidup, yang dicari saya yakin Abu Bakar, karena orang terbaik setelah Nabi itu Abu Bakar, bukan Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi karena Abu Bakar pun sudah meninggal, Umar bin Khattab waktu berkuasa kan Abu Bakar sudah meninggal, maka yang dicari Ahlul Bait Nabi, yaitu pamannya, Ahlul Bait yang beneran, bukan sing ngaku-ngaku ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka ungkapan ini diucapkan ketika ada beberapa orang sahabat yang berkata, mari kita minta tolong keselamatan kepada Nabi atas orang-orang munafik ini, yaitu orang munafik yang selalu mengganggu mereka. Maka beliau menjawab dengan kata-kata, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Minta tolong itu jangan sama saya, minta lindung itu jangan sama saya, minta selamat jangan sama saya, minta selamat itu pada Allah. Makanya nanti konteksnya minta selamat itu luas loh Pak. Misal contoh perapatan kecelakaan jeder gitu kan, terus disajeni, itu berarti minta selamat siapa? Sama Allah. Nah, sama Allah pertanyaannya, ayatnya mana yang nyuruh bikin itu? Tidak ada. Ketika jujur mau jawab, itu bukan pada Allah dia minta, dia meyakini ada makhluk tertentu yang ganggu perapatan itu, sehingga kemudian ketika dikasih itu biar makhluk itu minggir. Nah, itu namanya kesyirikan. Termasuk yang gunung-gunung ini meledos, dia udah tahu yang menciptakan gunung siapa? Allah. Yang mengizinkan gunung itu meledos siapa? Allah. Nah, kamu saja nih, ini bingung Allah, dalilnya di ada. Tapi yang mereka lakukan, mereka meyakini ada yang jaga. Keyakinan dengan adanya yang menjaga ini berarti dia ketika dengan memberikan saja-saja ini berarti minta selamat kepada selain Allah. Makanya salah gitu kan. Termasuk misal kebunnya dijenengi kebo Kiai Slamet gitu kan, terus teleke digawa mulih dienggo rebutan. Alasane ben nambahi barokah ten omah. Barokah ini kan bahasa lain dari selamat juga gitu kan. Nah, berarti minta selamat parah lagi, bukan kepada orang tapi malah kepada binatang. Wah, padahal kita sudah tercipta fi ahsani taqwim. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kemerdekaan hakiki, ya, kita sudah merdeka sebagai bangsa, tapi kemerdekaan hakiki ketika kita bisa menyingkirkan belenggu-belenggu kesyirikan itu loh. Jangan sampai kita gampang kayak, wah arep ngeterke wong mantu, engko kreteke sing dilewati 10, akhirnya mobilnya itu nggawa napa ayam 10 anggar ketek diuncali. Alasane kok nek ra diuncali kok kreteke ambrol napa pripun ra selamat. Mboten nggih. Selamat itu datang dari Allah. Nek pada akhirnya bener jenengan enggak bawa ayam itu kok kecelakaan di jalan, insya Allah kematian kita itu di atas ketauhidan itu jauh lebih baik daripada kemudian kita selamat tapi di atas kesyirikan. Makanya sering saya contohkan, mendingan sakit tapi tidak berbuat kesyirikan daripada harus sembuh tapi hasil buah dari merdukun. Syukur-syukur ya sehat, mboten aneh-aneh niku langkung saya. Nah, beliau kemudian bersabda tentang sumpah, termasuk ada gangguan dalam kesyirikan kalau orang bersumpah tidak menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah dengan bukan menyebut nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sehingga kita kalau bersumpah tidak boleh menyebut nama selain Allah. Demi cintaku padamu tidak boleh. Demi bapak ibuku tidak boleh. Demi nama meleh tidak boleh. Jadi benar-benar sumpah itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Nah, itu benar. Makanya zaman dulu ada sebuah hadis itu, zaman dulu orang bersumpah demi Ka'bah dalam rangka mengagungkan Ka'bah. Tapi begitu Nabi diutus, Nabi merubah, jangan demi Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Itu boleh. Jadi kalau kemudian jangan biasa untuk menghormati bapak ibu, biasanya demi bapakku, demi ibuku, ini misalnya diganti demi yang sudah memberi aku bapak dan ibu yang soleh dan solihah, gitu. Atau demi yang sudah menciptakan aku bapak dan ibu yang mencintai atau merawat aku. Jadi tetap bapak dan ibu nggak ditinggal, tapi dinisbatkannya mereka sebagai makhluk dari Rabbul Izzati wal Jalalah Allah. Nah, itulah tauhid. Jadi bukan kemudian berdiri sendiri. Nah, terus pertanyaannya, nah kok Allah bersumpah atas nama makhluknya, was-sama'i wat-thariq, gitu, wasyamsi wa duhaha. Maka dalam konteks itu, Allah ingin menunjukkan kalau semua yang disebut itu adalah makhluknya yang punya keagungan. Tapi bukan berarti kita disuruh mengagung-agungkan. Contoh, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka malaikat dan iblis disuruh sujud, gitu.
Ini menunjukkan bahwasanya malaikat iblis iki lho enek makhluk sing luwih mulya timbang kowe sujud to. Yang nyuruh Allah. Tapi begitu kemudian perintah ini sudah tidak ada, artinya kan itu cuma sekali tok itu. Maka bukan berarti kita dibolehkan sujud pada makhluk. Sehingga Nabi itu mengatakan kalau kiranya boleh seorang hamba manusia itu sujud kepada manusia yang lain, maka yang tak suruh sujud itu seorang istri pada suaminya karena keutamaan seorang suami. Nanti dalam riwayat yang lain, lihat posisimu pada suamimu, fa innahu naruki au jannatuki, karena dia itu surgamu atau nerakamu. Nah, tapi kan Nabi mengatakan nek boleh. Nek faktanya kan nggak boleh, nggak pernah ada perintah seorang istri kon sujud sama suaminya. Makanya karena nggak boleh, ya seorang istri ketika menghormati suami tetap dilarang untuk mensujudinya. Salaman dicium tangannya boleh, dicium pipinya, badannya boleh. Tapi kalau sampai sujud nggak boleh. Ngerti nggih? Sehingga larangan atau mohon maaf perintah mengagungkan makhluk ke makhluk itu ya cuma berlaku di sana. Tidak kemudian sampai ke bumi, no, aku tak sujud ning bapakku, ibuku, mboten nggih. Penghormatan pada orang tua tidak dengan sujud. Makanya ada sebagian kaum muslimin itu yang nek aran saya akhirnya melu-melu ten film India gitu. Jadi golek banyu, banyune niku ngombah sikile mboke, banyuku diombe. Cobi, engko nek sikile niku enten rangene, enten cantenge terus piye ngono. Ya, makanya jangan seperti itu hulu. Kemudian disebutkan lagi terakhir sabda beliau tentang ruqa, jimat dan mantra. Ruqa niku ru'yah. Ru'yah itu terjemahannya itu jambi-jambi. Ru'yah itu ada dua, ru'yah syariah sama ru'yah ghairu syariah. Dan Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Yang namanya ru'yah, kemudian kalung jimat dan mantra-mantra pelet, itu adalah kesyirikan. Nah, ru'yah yang dimaksud di sini adalah jambi-jambinya dukun. Jadi kok ada orang mengaku dukun, kafir. Kok ada orang datang ke dukun, musyrik. Nah, jadi urusan sama dukun itu kayak makan buah simalakama, tidak ada bagusnya. Makanya jangan pernah deket-deket sama dukun, jangan pernah naudzubillah ngaku-ngaku dukun. Nah, salah satu bentuk ngaku dukun adalah mengaku tahu yang gaib. Nah, orang yang mengaku tahu gaib itu masuk dalam wilayah pengakuan tentang perdukunan. Aku ngerti sesuk sing kedadian apa, bahaya nih. Walaupun gojekan tidak boleh. Makanya dulu ada cerita, saya pernah dicerita itu di Libya. Nah, niku ada syekh-syekh niku diundang untuk acara apa nggih, semacam porseni gitu loh. Porseninya mahasiswa Libya. Nah, lalang mereka pengen mempraktekkan sandiwara kisah tentang sunan-sunan, dakwahnya para sunan, di mana sunannya macak ngangge gamis yang sorban. Terus berhadapan dengan para dukun-dukun. Nah, ada dukun, si mahasiswa itu ada yang macak dukun dengan adegan-adegan perdukunan. Niku saya kaget saya kaget-kaget pas melihat itu. Nek basa Jawa iki apa iki? Ini gini saya tidak boleh. Ini walaupun kamu cuman apa istilahnya acting, tidak boleh kayak gini, tidak boleh. Langsung suruh membubarkan. Padahal paribasanya dia sampai mentas itu kan napa istilahnya? Latihan. Golek properti dukun barang mungkin ya golek anglo, golek napa niku si diobong-obong menyan niku gitu. Tak mau saya nonton kayak gitu. Enggak kayak gini. Enggak. Jadi bercanda pun kalau bentuknya sudah kayak gitu itu sudah cacat akidah, melanggar tauhid. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sepenting itu tauhid itu. Dan yang saya sampaikan ini niku saya sampaikan di Masjid Baitur Rahman Merugi dalam bentuk kitab tauhid. Ini resume ini yang saya baca ini. Resume dari bab 1 sampai bab terakhir kemarin itu enggak salah gitu. 47 atau 45 sampai ini. Sampai yang saya baca terakhir ini. Jadi yang ditampilkan atau yang disampaikan ini dituliskan di sini yang saya bacakan itu kayak resume dari kitab tauhid. Makanya beliau menulis kitabnya menyebutnya Minhajul Muslim. Mari bahasanya gini, seorang muslim itu tidak sampai membaca ini, memahami ini dari awal sampai akhir. Sebenarnya bekal dia untuk menjadi muslim yang kafah itu insya Allah cukup gitu. Tapi kalau kemudian dia belum tahu Islam, bisa merujuk ke sini dengan pemahaman yang paling sederhana, paling ringkas, paling singkat, dan insya Allah paling mudah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
bahasanya ringan supaya kemudian bisa dipahami dan tentu tidak menjadi beban. Tapi nek jenengan lihat kitab sing wah berjilid-jilid nih kok gelap tak kita sarah-sarah sendiri. Ya, kok pilih mengatakan mudah-mudahan